Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang Bapak banggakan siswa-siswi kelas 12 SMA IT Al-Ikhwan yang mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini Bapak Pak Iful akan membahas tentang atau mata pelajaran PAI. Seperti sudah diketahui, mulai tahun ini Pak Ipul akan mengampu mapel PJOK dan PAI. Karena di minggu lalu kita sudah belajar PJOK, maka dengan itu minggu ini Bapak akan membahas tentang PAI atau kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam. Tetap bersemangat untuk belajar ya. Dan selalu cuci tangan, menggunakan masker, selalu lindungi diri daripada penyakit-penyakit. Ya, langsung aja kalian buka LKS-nya halaman 2. Bab pertama kita akan bahas tentang hari akhir atau biasa disebut dengan hari kiamat. Banyak sekali nama-nama lain hari akhir. Contohnya Yaumul Ba'ats, itu hari berbangkit atau hari kebangkitan. Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Ya, sekarang kita akan belajar yang akan bahas tentang hari akhir, hari kiamat. Apa sih Pak hari akhir itu atau hari kiamat itu? Hari akhir adalah hari berakhirnya dunia dan seisinya. Diawali dengan ditiupnya sangkakala oleh siapa? Oleh malaikat Israfil. Ya. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, maka hancurlah alam semesta ini. Semuanya binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah hari kiamat nanti akan ada hari kebangkitan dan hari-hari lainnya sampai dengan hari akhirat atau masuknya manusia ke surga atau ke neraka. Di sini ada surah An-Naba ayat 17 ya, di cover nih. Yang artinya sesungguhnya hari keputusan atau kiamat itu waktunya telah ditetapkan. Ya, telah ditetapkan. Ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah SWT, bukan dengan Nabi Muhammad atau dengan malaikat, tapi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Lanjut. Ya, ini. Bentar ya. Ya. Oke. Di sini ada surah Al-A'raf ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. La tujalliha liwaqtiha illa hu. Saqulat fis samawati wal ardh. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka haffi anha. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Maka katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Di sini ya, dalam surah Al-A'raf ayat 187 sudah jelas bahwa kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan Nabi Muhammad atau Rasulullah pun tidak mengetahuinya kapan waktu kiamat terjadi, hanya mengetahui tanda-tanda kiamat, ya. Dulu atau sekarang banyak berita-berita tentang kiamat. Ya, ada dulu itu yang namanya ramalan. Ya, dulu ada ramalan, katanya ramalan suku Maya lah, ramalan siapa yang katanya tahun ini terjadi kiamat. Namun pada akhirnya apa? Tidak terjadi kiamat pada hari itu. Jadi tidak usah percaya dengan ramalan-ramalan. Karena percaya dengan ramalan pun juga haram. Tidak boleh ya percaya. Kita hanya patut percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu tidak bisa diprediksi, susah untuk diprediksi, ya. Apa sih yang penting kita ya, apa? Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, cukup beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Bahkan kita selamat daripada kiamat. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, macam-macam kiamat. Nah, kiamat terbagi menjadi dua. Sugro dan kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Ya, yang terjadi di dunia ini bahkan sudah sering terjadi di Indonesia pun. Contohnya apa? Nih, udah ada gambarnya ya. Ada gunung meletus, kebanjiran,
gempa, gempa bumi, tsunami, ya, alias bencana-bencana alam. Dan ada lagi kiamat yang terjadi pada diri kita sendiri. Apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Nah, mati itu adalah kiamat bagi seseorang. Kiamat kecil. Ya. Dan selanjutnya adalah yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat besar ini adalah kiamat yang menghancurkan bumi, alam semesta, dan seisinya. Semuanya hancur, lebur. Hancur, tidak ada yang tersisa makhluk di bumi ini, di alam semesta ini. Tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hancur. Ya. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda hari akhir atau kiamat. Yang pertama tanda-tanda kecil. Ya, tanda-tanda kecil ini seringkali sudah kita rasakan. Ya. Yang pertama apa? Hamba saya perempuan melahirkan tuannya. Hamba saya itu budak. Budak itu ya bertuan. Ya, jadi yang namanya hamba sahaya itu harus mengikuti apa kata tuannya. Bukan malah menjadikan dirinya menjadi tuannya itu. Atau anaknya, atau seorang anak yang menganggap ibunya ataupun orang tuanya sebagai hambanya atau sebagai suruhannya. Ya, ada mungkin banyak anak-anak yang menganggap ibunya sebagai pembantu. Ya, dia merasa sebagai tuan. Nyuruh ini, nyuruh itu. Ya, itu udah tanda-tanda kiamat tuh anak yang seperti itu tuh. Ya. Jangan jadi anak yang seperti itu. Ya. Ilmu agama dianggap tidak penting. Nah ini, ilmu agama itu sangat penting. Jangan sampai kita hidup di sini tidak mengerti akan ilmu agama. Karena kita juga tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi perlu yang namanya ilmu agama. Untuk apa? Bekal kita nanti di akhirat. Selanjutnya, perzinahan terjadi di mana-mana. Nah, nih hati-hati nih kalian ya. Kalian ini udah gede, udah dewasa, udah ngerti yang namanya cinta. Udah ngerti yang namanya pacaran. Ya kan? Ingat ya, dalam salah satu surah di Al-Quran, Allah yang namanya mengharamkan untuk mendekati zina. Salah satunya adalah pacaran. Pacaran itu salah satu bentuk mendekati zina. Makanya kalian jangan dulu lah mikirin yang namanya pacaran. Apalagi sekarang kalian udah kelas 12. Jangan dulu mikirin cewek, jangan dulu mikirin cowok. Pikirin dulu lah ini, belajar dulu. Cita-cita kalian dulu, ya kan? Ya, apa namanya? Nanti juga ada waktunya ya. Jodoh nggak akan kemana. Ya, jodoh itu nggak akan kemana. Ya, nyesek juga kan kalau misalkan pacaran lama-lama tapi tidak jadi. Nah, apalagi sampai pacarannya ini berbuat zina. Nih, nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya, kalian dengan pacar kalian itu bukan mahram. Jangan sampai istilahnya sama mahram itu nggak boleh yang namanya pegang tangan, apalagi sampai ciuman, apalagi maaf sampai melampaui batas. Apa? Melakukan hubungan suami istri padahal belum menikah. Itu yang namanya zina. Nggak boleh. Ya.
Pokoknya jauh-jauhin dulu lah yang namanya pacaran kayak gitu. Jangan ya. Ya pegangan tangan tuh nggak boleh yang bukan mahramnya tuh ya. Nanti kalau udah lulus, udah punya usaha, ya udah mampu untuk menikah, taruh. Ya, jangan pacaran. Gitu, oke? Meminum miras menjadi sebuah kebiasaan atau minum minuman keras yang mabok, baok, gitu kan? Ya, jangan jauhilah kayak gitu, haram. Itu khomer namanya, haram. Ya, jauh-jauhin. Terus ada jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ya, gitu. Ada yang bilang di dunia ini laki-laki dan wanita itu 1:4. Bahkan laki-laki pun boleh yang namanya menikahi 4 wanita asalkan dia adil. Gitu. Kalau tidak adil, 1 aja cukup. Nah, gitu. Ini jumlah wanita. Di kelas pun ya kan kalian banyak wanita daripada laki-laki, ya kan? Yang di kelas 12 IPA aja dari 18 orang, laki-lakinya cuman 5. Gitu. Pembunuhan di mana-mana. Nah, ini hati-hati nih, awas. Banyak terjadi di berita-berita ya, pembunuhan itu di mana-mana. Baik dengan ya sesama teman, keluarga, gitu kan. Gara-gara warisan membunuh orang tuanya, membunuh kakaknya, membunuh adiknya. Gara-gara masalah ekonomi membunuh istrinya atau suaminya dan lain sebagainya. Ya, itu awas jauh-jauhin. Banyak terjadi gempa bumi. Nih banyak nih. Di Aceh pernah gempa bumi di Indonesia ini ya. Di Jogja, di Tasik pernah. Itu kata Rasulullah akan terjadi kiamat kalau udah banyak terjadi gempa bumi. Nih hati-hati. Terus fitnah di mana-mana. Banyak terjadi fitnah ya. Awalnya dari ngomongin orang, gibah. Akhirnya terjadi fitnah. Dia nggak tahu-tahu ngomongin seperti ini. Padahal bukan seperti itu. Ya. Tidak percaya akan kematian. Nah ini ada salah satu hikmahnya takziah ini untuk kita mengingat kematian. Jangan sampai kita tidak percaya akan mati. Ya, apalagi udah janji-janji, ya besok gitu atau menunda-nunda ibadah. Ya kan? Jangan menunda-nunda ibadah. Kita nggak tahu, nggak ada yang bisa menjamin kita matinya kapan. Gitu kan. Ya mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dengan husnul khotimah. Terus bermunculan nabi palsu. Dari zaman nabi dulu juga udah ada nabi-nabi palsu. Ingat ya, nabi itu, nabi dan rasul itu hanya dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib diketahui itu ada 25, walaupun sebenarnya ada lebih dari itu. Ya kan? Ada kalau di Indonesia itu kemarin ada si Mosaddeq ya. Ada si Edan tuh, ya Eden ya. Kalau dulu kalian lihat-lihat berita tuh ya. Jangan dipercaya kayak gitu. Ada aja orang yang percaya kayak gitu ya. Gila itu tuh ya. Jangan dipercaya yang seperti itu ya. Apalagi kalian nanti kalau kuliah terus di perkuliahannya ada aliran-aliran apa, ada organisasi apa, terus alirannya apa. Kalau emang menurut kalian itu menyimpang dari agama, jangan diikuti, oke? Terus banyak yang menganggap buruk itu baik. Nah ini, zaman sekarang banyak yang menganggap buruk itu baik. Ya. Bahkan mungkin ada kata-kata tuh yang halal aja susah dicari, apalagi yang haram, gitu. Atau yang lainnya. Jadi tetap yang namanya hak ya hak, batil ya batil, ya jangan dicampur. Seperti itu. Ya. Itu untuk tanda-tanda kecil. Terus ada tanda-tanda besar. Ada yang namanya muncul ya juz ma zuz. Apa sih Pak ya juz ma zuz itu? Nah, sebentar. Ya juz ma zuz itu adalah sekelompok orang atau suku ya.
suku suku sekelompok manusia kayak ini di sini kayak ada suku Sunda, suku Jawa gitu kan ya. Atau kalau di Arab tuh kabilah-kabilah gitu kan. Kalau di sini kayak sekelompok lah, sekelompok manusia ya yang membuat kerusakan besar ya, yang membuat kerusakan besar gitu. Yang membuat kerusakan besar ya, penghancur kehidupan di muka bumi. Terus dia itu sekarang sedang diisolasi lah bahasanya ya. Ya'juj Ma'juj itu sebenarnya mungkin udah muncul itu zaman Nabi Musa. Pada saat di apa namanya tuh Raja Zulkarnain ya. Dulu Raja Zulkarnain itu apa namanya? Bertemu dengan sekelompok orang yang tidak dikenal. Akhirnya mereka menceritakan bahwa ada sekelompok manusia yang merusak. Akhirnya sekelompok manusia itu dikurung. Dibuat tembok besar, dibuat benteng ya. Untuk menghalau sekelompok Ya'juj Ma'juj tersebut ya. Itu nanti dia akan munculnya menjelang kiamat. Itu katanya tuh sekarang itu sedang berusaha mendobrak itu tembok. Melubangi itu tembok untuk bisa bebas daripada temboknya Raja Zulkarnain. Ya. Ini nanti akan diperangi oleh siapa? Oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Terus ada binatang atau ad-dabbah. Menurut Rasulullah, ad-dabbah ini ada beberapa riwayat itu seperti binatang melata. Dia itu nanti bisa berbicara dan mencap orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman, gitu kan. Lenyapnya Al-Quran. Nah, nanti Al-Quran hanya cuman kayak kertas aja tuh, ya. Al-Quran tuh lenyap. Kalau di buku, istilahnya buku atau kitab ya, kitab Al-Quran ya, Al-Quran itu nanti itu tulisannya hilang tuh, lenyap. Tulisannya hilang, lenyap, ya. Seluruh manusia menjadi kafir. Nah ya ini, kiamat itu terjadi yang merasakan hanya orang-orang kafir. Ya, orang Islam, orang beriman itu nggak merasakan yang namanya itu kiamat. Terus muncul duhan. Ya, duhan itu asap atau kabut. Ya. Kalau orang beriman itu tidak begitu merasakan, paling hanya mungkin kayak pilek dan sebagainya. Kalau orang yang tidak beriman itu akan merasakan sakit. Ya. Turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Nah, nanti menjelang hari kiamat itu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu keturunan daripada Nabi Muhammad, dari keturunan cucunya, anak cucunya Nabi Muhammad. Ya, nanti beliau itu dibaiat di Ka'bah di saat menjelang hari kiamat. Ya, ya itu memerangi Ya'juj Ma'juj. Dan nanti setelah itu Nabi Isa turun karena mulai munculnya Dajjal. Ya, berdua itu Imam Mahdi dan Nabi Isa akan memerangi Dajjal. Dajjal ini perawakannya ya berambut keriting, ya badannya besar, ya terus nah di dahinya itu ada bacaan kafirun. Dia itu yang menyebarkan fitnah, ya fitnah luar biasa. Dia mengaku orang Muslim, dia mengaku Nabi, dia bahkan mengaku Tuhan dan ada pengikut-pengikutnya. Ya, jangan sampai itu menjadi pengikut Dajjal. Ya, nauzubillah. Ya. Matahari terbit dari barat. Nah ini. Ya. Setelah
kita lihat langit itu gelap. Bahkan waktu sudah menunjukkan siang. Jam 9 pagi, jam 12 siang, tapi langit masih aja gelap. Sehari gelap. Wah, mungkin teduh. Ya. 2 hari ternyata, wah, masih gelap aja. Ternyata nggak lama-lama muncul matahari. Tapi dari mana terbitnya? Bukan dari terbitnya, tapi dari tenggelamnya itu muncul matahari. Nah, ini nih puncaknya kiamat. Ya. Nah, setelah itu api akan keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia untuk kemana? Ke padang mahsyar ya. Setelah misalkan semuanya udah hancur lebur, ya, terus dibangkitkanlah setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang terakhir kalinya untuk membangkitkan, ya kan, seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad SAW, maka itu apa namanya tuh, api akan menggiring manusia-manusia itu untuk ke padang mahsyar. Dan ini lagi ada 3 tahun berturut musim kemarau ya. Ini salah satu tanda-tanda besar ya sebelum menjelang munculnya Dajjal gitu kan. Itu 3 tahun berturut-turut itu tidak turun hujan, itu kemarau ya. Itu semua tanaman mati, ternak mati, itu semua orang-orang mukmin juga akan ya namanya mati kelaparan, semua orang itu akan mati kelaparan gitu kan. Ya. Ya seperti itu tanda-tanda besar ya. Mungkin untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Untuk tugas nanti akan langsung Bapak upload di Google Classroom ya. Untuk ada pertanyaan dan lain sebagainya silahkan langsung chat atau di komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap menjaga kesehatan. Jangan terlalu sering keluar rumah. Kalau keluar rumah atau apalagi sakit, sering-sering sekarang pakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun, ya kan? Selalu menjaga kesehatan dengan baik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf atas pembahasan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.